goodbye. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta teman-teman dan temannya untuk menyiapkan. Bersedia, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zilakami pengertian yang baik. Amin. Daripada kami Ya, silakan. Terima kasih Akila. Oke, bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ya, oke. Kita sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi sambil bergerak. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan tangan ke atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, putar-putar, tangan diputar, siap berdoa. Iya, oke, pintar. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Kita menyanyi lagunya Garuda Pancasila. Ayo kita sama-sama menyanyi lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Ya, karena kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat. Siapa masih ingat tentang surat Al-Hujurat ayat 13? Tentang apa lagi itu? Ayo, tentang apa lagi itu? Surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang keberagaman. Allah itu menciptakan manusia dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah juga menciptakan manusia itu dari berbagai macam suku,
Itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita harus memuji keesaan dari Allah tersebut. Seperti dengan apa yang akan kita pelajari sebentar itu tentang Asmaul Husna, itu adalah nama-nama Allah yang baik yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menuliskan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min dengan benar. Ya. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menerapkan sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Asmaul Husna itu berjumlah 99 dan terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai anak Muslim harus mampu mengetahui apa-apa sajakah Asmaul Husna tersebut. Dan pada kelas 4 ini, di semester 1 ini, kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Ya, dari 99 itu kita akan belajar, yang kita akan pelajari adalah 5 Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi kalian harus mampu mengartikan apa itu Asmaul Husna dari kelima Asmaul Husna tersebut. Kemudian kalian harus mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan 5 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik itu berarti Maharaja. Maharaja, makna Asmaul Husna itu berkuasa atas segala sesuatu yang baik dalam hal memerintah maupun melarang. Jadi Asmaul Husna Al-Malik itu bisa diartikan sebagai Allah Maha Berkuasa. Dia penguasa alam semesta ini. Apa yang terjadi di alam ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan kalau kita bisa sama dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu berkuasa dalam satu wilayah. Berarti dia yang mengatur semua rakyatnya yang ada dalam wilayah tersebut. Nah, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam semesta. Ya, seluruh alam semesta. Dia yang berkuasa, dia yang menciptakan semuanya. Tentang penjelasan itu tadi tentang Asmaul Husna dan artinya, tentang Al-Malik dengan artinya, Al-Qudus dengan artinya, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sekarang Ibu punya kartu Asmaul Husna. Kita bermain sebentar ya. Ya, jadi ini Ibu punya kartu Asmaul Husna. Kartu Asmaul Husna ini ada tulisan Arab dengan artinya. Saya akan memberikan
ini ke masing-masing orang yang ada di depan saya. Dan dia akan berlomba memasangkan kartu ini jadi tulisan Arab dengan nama Asmaul Husna dengan artinya. Ya, nama Asmaul Husna dengan artinya. Siapa yang paling pertama akan mendapat 2 jempol dari ibu. Oke, Salsabila Ishak. Ya, Adi Akila Laila. Coba. Belum ya? Belum. Tunggu. Dalam hitungan ketiga semuanya ya. Akila sama Salsa mulai memasangkan kartu yang ada di situ. Oke. 1, 2, 3. Yang lainnya kita bernyanyi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 ya, oke, sudah? Sudah? Coba ditunjukkan. Ayo. Oke, mana? Iya. Coba dibaca, Akila, betul tidak pasangannya? Mana? Coba lihat. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Andi Akila Laila. Kita beri dia tepuk tangan. Lempar kanan, lempar kiri, 2 jempol. Bagus. Iya. Di mana-mana hatiku senang. Senang. La 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 Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Iya, pintar. Iya. Oke. Sekarang kita amati dulu gambar di atas ya. Nah, siapa yang bisa bantu ibu lagi untuk yang besar mana? Apa? Ya. Orang yang menendang temannya. Oke, siapa lagi yang mau bantu ibu? Yang kedua, Orang yang membuli. orang yang membuli. Oh ya, orang yang membuli. Ya. Bagaimana Anda dapat meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di lingkungan seolah-olah. Ya, inilah sebentar yang akan kita diskusikan. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita membentuk dulu 2 kelompok. Ya, kita bentuk 2 kelompok. Ini kelompok Asma dan ini adalah kelompok Husna. Asma dan Husna. Ya, sekarang kelompok Husna bergabung ke belakang ya, 4 orang ya, 4 orang bergabung ke belakang. Jadi bagian
akan bergabung. Ya, coba. Akan mencari solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan yang ada di atas. Ya. Nah, jadi dari persoalan atau problem yang ada di atas, kita akan membentuk satu peta konsep tentang Asmaul Husna. Jadi ini Ibu sebentar akan membagikan lembar kerjanya. Jadi ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Dan disinilah kalian akan mengerjakan tugas. Jadi hasil diskusi kalian akan tertuang di dalam kertas yang saya bagikan itu. Ya, silakan. Iya, oke. Sekarang kalau semuanya sudah selesai pekerjaannya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Jadi, Ibu minta perwakilan dalam satu kelompok itu naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok Asma. Ya, kita mulai dari kelompok Asma. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk semangat. Silakan kelompok Asma naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke, lanjut. Ya. Kita dapat belajar dengan tenang, mencipta ketentraman sekolah. Kita dapat belajar dengan aman, dengan menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Kita dapat meneladani Asmaul Husna al-Mu'min. Baik, kelompok Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Iya. Nama kelompok Husna, anggota Akila, Marsha, Farel, Indra. Manfaat untuk diri sendiri, tidak ada perkelahian. Manfaat untuk orang lain, tidak ada kesalahpahaman. Alasan melakukannya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Kasih makanan. Alasan melakukannya karena ingin membantu teman atau siapapun. Kesimpulan, kita dapat meneladani Asmaul Husna Assalam, Maha memberi kesejahteraan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Presentasi dari masing-masing kelompok tentang permasalahan yang sudah Ibu berikan. Ya, jadi bagaimana
tidak terganggu, karena lingkungan sekolah itu damai, tentram, kemudian apa manfaatnya bagi orang lain? Apa manfaatnya kira-kira bagi orang lain? Orang lain juga akan merasa aman, nyaman berada dalam lingkungan sekolah tersebut. Ya, mengapa kita harus menjaga kerukunan dan perdamaian dalam lingkungan sekolah? Supaya proses pembelajaran di sekolah atau proses yang ada dalam lingkungan sekolah itu bisa berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan, tanpa ada yang berkelahi, sama di dalam kelas, tanpa ada yang jahil atau apa semuanya. Jadi dalam lingkungan sekolah itu harus dijaga keamanannya. Bagaimana cara menjaga keamanannya? Kita mengikuti aturan yang ada dalam lingkungan sekolah. Hal ini bisa diteladani dari Asmaul Husna Al-Mu'min, atau Allah Maha Pemberi Rasa Aman. Iya, jadi kalau misalnya lingkungan sekolah kita aman dan damai, maka kita dapat melaksanakan proses pembelajaran di sekolah itu dengan nyaman, dengan baik, tanpa ada gangguan. Kemudian gambar yang kedua itu adalah anak yang berbagi. Ya, di tugasnya tadi, anak yang berbagi makanan. Apa manfaatnya untuk diri sendiri? Kalau untuk manfaat diri sendiri, berbagi makanan itu adalah mendapat pahala. Ya, jadi dengan berbagi kita bisa mendapat pahala yang banyak. Selain itu kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan atau kesulitan. Jadi dengan membantu itu dengan berbagi itu kita bisa membantu kesulitan orang lain. Apa yang kita tidak punya kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kita berlebih, maka kita harus berbagi. Ya, jadi kita bisa makan, orang lain juga bisa makan, begitu. Jadi kalau ada temannya yang tidak membawa bekal ke sekolah, pada saat kita istirahat, kita harus berbagi kepada teman tersebut. Ya, itulah tadi hasil diskusinya, dan saya berikan tepuk tangan untuk dua kelompok. Setelah kita melakukan diskusi kelompok tadi, kita akan sudah dapat mengetahui apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik yang berarti Maharaja, kemudian Al-Qudus yang berarti Maha Suci, kemudian Al-Aziz yang berarti Maha Pemberi Maha Mulia, kemudian Al-Salam Maha Pemberi Kesejahteraan, dan Al-Mu'min Maha Memberi Rasa Aman. Iya. Apa yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna, kelima Asmaul Husna itu? Ya, jadi dengan mengetahui kelima Asmaul Husna itu, kita dapat berhati-hati dalam bertingkah laku, baik itu ucapan, perkataan, baik itu secara perbuatan ataupun secara lisan. Apa itu lisan? Ucapan. Ya, jadi lisan itu ucapan. Oke. Diana, kira-kira pertanyaan Ibu, apakah arti dari Assalam Hestiana? Maha? Betul, tepuk tangan dulu. Iya. Kalau lisannya Muhammad Farel, arti dari Assalam itu apa, Muhammad Farel?
dari evaluasi yang kita kerjakan tadi, alhamdulillah sudah kita dapatkan hasil yang memuaskan. Tepuk tangan dulu. Ya, dari 7 pertanyaan yang diberikan, semuanya bisa dijawab dengan benar. Ya, kita close dulu karena kita menjawab dengan benar. Ya, dari nomor 1, kemudian nomor 2, ada beberapa orang yang masih kurang tepat dalam menjawab pertanyaannya. Ya, ada beberapa orang. Tapi yang lainnya sudah bagus semuanya. Alhamdulillah. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian ambil hikmahnya dan dapat kalian teladani setelah kalian pulang ke rumah. Ya, jadi saya berharap, ibu berharap kalian mampu meneladani si Asmaul Husna itu ketika